Jauh di mata, dekat di dhamma. Nah, tema ini juga cukup menarik ya untuk dibahas. Apa yang dimaksudkan dengan jauh di mata, dekat di dhamma? Saya akan membacakan. Ya, ini ada kutipan dari Sang Buddha di dalam Itiwutaka. Nah, ini akan saya bacakan sedikit saja, ini tidak panjang kok, bisa dibacakan. Ya, Anda sekalian bisa menyimak dan mendengarkannya dengan baik dan penuh perhatian. Ya, ini ada di dalam Itiwutaka 91. Ya, Sang Buddha mengatakan, sekalipun seseorang memegang ujung jubahku, ya maksudnya jubah Sang Buddha, dan berjalan mengikuti di belakangku. Jadi kalau ada orang yang memegang jubah Sang Buddha, ikut jalan di belakangnya. Tetapi jika ia adalah seorang yang penuh iri hati, besar nafsu keinginannya, berhati dengki, dengan pikiran culas, ceroboh, dan tidak terkendali, membuat keonaran, berpikiran kacau, dan inderanya tidak terkendali. Ia sesungguhnya jauh dariku. Nah, mengapa? Karena ia tidak melihat Dhamma. Dan dengan tidak melihat Dhamma, berarti ia tidak melihatku. Selanjutnya, sekalipun seseorang tinggal 100 km jauhnya dariku, dari Sang Buddha, jika ia tidak diliputi dengan iri hati, terkendali nafsu keinginannya, penuh dengan rasa simpati, dan memiliki batin yang suci, penuh perhatian, pikirannya terarah, tenang, terkonsentrasi, dan inderanya terkendali. Sesungguhnya ia dekat denganku, dan aku dekat dengannya. Kenapa? Karena ia melihat Dhamma. Dan dengan melihat Dhamma, berarti ia melihatku. Walaupun secara fisik berjauhan, jika seorang selalu tamak dan penuh curiga, betapa jauhnya orang yang selalu bergejolak batinnya itu dengan orang yang tenang. Orang yang selalu terbakar api kemarahan dengan orang yang penuh kedamaian. Orang yang penuh nafsu keinginan dengan orang yang puas dengan keadaannya. Tetapi dengan mengerti Dhamma sepenuhnya dan bebas dari nafsu keinginan, karena sudah menyadari seorang bijaksana yang bersih dari nafsu keinginan akan setenang air kolam yang tidak tertiup oleh angin. Betapa dekatnya orang yang selalu tenang dengan orang yang tenang. Orang yang selalu penuh kedamaian dengan orang yang penuh kedamaian. Orang yang puas dengan keadaannya dengan orang yang puas dengan keadaannya. Nah, itulah kutipan ya dari Itiwutaka. Itu ya salah satu bagian yang ada di dalam kitab suci. Jadi Itiwutaka itu juga merupakan satu bagian ya yang ada di dalam Kuddaka Nikaya. Kuddaka Nikaya itu juga bagian dari Sutta, ya, Sutta Pitaka. Jadi kalau tadi Anda mendengarkan, nah di situ bisa ditangkap bahwa yang dimaksudkan dengan dekat dengan Dhamma, ya tentu bukan
dekat secara fisik. Jadi misalnya ada Sang Buddha, kita dekat-dekat dengan Sang Buddha, oh sudah itu dekat dengan Dhamma, oh belum. Ya belum tentu. Ya. Mungkin kita ingat cerita apa itu Cunda ya, cerita Cunda. Cunda ini tinggalnya di dekat wihara Jetawana, sebelah wihara rumahnya itu. Tetapi beliau ini, Cunda ini jarang ke wihara. Karena dia setiap hari sibuk itu apa motongin babi. Jadi dia jualan daging babi. Setiap hari motong. Dan ketika sudah menjelang ajalnya, wah dia sangat menderita. Sampai-sampai suaranya itu seperti kedengaran seperti suara babi. Ya, karena mungkin setiap hari dia menjagal babi terus. Jadi meskipun ada orang yang dekat dengan Sang Buddha, dekat dengan wihara, ya belum tentu perilakunya itu sesuai dengan Dhamma. Nah, jadi dalam kondisi sekarang ini yang kita ini sekarang sedang berjauhan satu sama lain ya. Di sana kan belum boleh ke wihara ya. Apa sudah boleh ke wihara? Kalau di sini di Jakarta ya, kebetulan saya tinggal di Jakarta. Sekarang ini lagi PSBB. PSBB kembali ke PSBB yang dulu. Jadi kalau sebelumnya itu umat boleh ke wihara, tentunya dibatasi ya. Tetapi sekarang ini tidak boleh lagi. Belum boleh lagi. Karena PSBB. Jadi umat-umat juga dihimbau untuk ya ikut puja bakti dari rumah masing-masing saja. Tidak usah ke wihara dulu. Ya, belum saatnya, belum waktunya. Karena kita juga mengikuti anjuran dari pemerintah kan PSBB ya. Jadi tidak boleh rame-rame dulu. Nanti mungkin sampai kapan ya belum tahu. Mudah-mudahan ya tidak lama ya. Kondisinya bisa semakin baik dan umat Buddha bisa kembali datang ke wihara. Nah, tentu saja saya juga melihat di sini bahwa pasti banyak yang merasa bosan atau jenuh gitu ya di rumah. Ya, kalau ada kesibukan sih tidak apa, tapi kebanyakan orang banyak yang bilang itu ya bosan, jenuh gitu ya. Karena yang biasanya banyak keluar, ini sekarang harus lebih banyak di dalam rumah. Termasuk juga umat Buddha, ketika hari Minggu bisa ke wihara, atau ketika hari lain bisa ke wihara, meditasi, dan lain-lain. Lakukan puja, baca parita, meditasi, dan lain-lain. Nah, ini belum bisa karena adanya COVID-19. Tetapi di sini jangan sampai kita berkecil hati. Jauh dari wihara bukan berarti jauh dari Dhamma. Karena tadi yang diukur itu bukan dari jaraknya, kemuliaan kita sebagai umat Buddha ini bukan dilihat dari berapa jauh jaraknya dengan wihara mungkin ya, atau dengan tempat tinggal para bante misalnya. Ya bukan dari jaraknya, bukan dari lokasinya. Jadi kalau semakin dekat dengan wihara, berarti umatnya ini semakin baik, begitu ya? Bukan. Tidak ada hubungannya dengan jarak, lokasi. Tetapi yang dilihat adalah kondisi batinnya, kondisi pikirannya. Nah, itu kan seperti yang Sang Buddha katakan tadi, bahwa meskipun ada orang yang ikut di belakangnya, megang jubahnya Sang Buddha, tapi kalau pikirannya itu kacau, ya tidak dikendalikan, banyak pikiran-pikirannya negatif, yang mungkin iri hati, kemarahan, kebencian, keserakahan, kesombongan, keakuan, ya, nafsu keinginan, dan lain-lain. Ya, dia sebetulnya tidak dekat dengan Dhamma. Jauh dari Dhamma. Meskipun dekat dengan Sang Buddha, tapi kalau pikirannya itu tidak mengarah kepada nilai-nilai Dhamma,
sebetulnya dia itu dikatakan jauh dari Dhamma, tidak melihat Dhamma. Ya. Tapi kalau ada orang yang pun tinggalnya jauh dari wihara, jauh dari Sang Buddha, tetapi pikirannya selalu diarahkan dengan baik, ya, berusaha untuk mengurangi keinginan, berusaha untuk mengurangi penderitaan, loba dosa moha, nah, berarti kita sudah dikatakan dekat dengan Dhamma. Nah, ini adalah kualitas yang penting untuk dimiliki bagi setiap umat Buddha. Karena kalau sekarang ini kita sudah jauh, misalnya sudah nggak bisa ke wihara, berarti kan sudah jauh dari wihara, sudah jarang ketemu bantenya, sudah jarang lagi mendengarkan Dhamma, jarang membuka khotbah-khotbah Dhamma, jarang membaca buku-buku Dhamma. Nah, apalagi kalau pikirannya ini tidak diarahkan kepada Dhamma, ya semakin jauhlah kita dengan Dhamma. Maka, ya meskipun sekarang ini kita sudah ya lama ya, cukup lama ini, sudah mungkin sekitar setengah tahun hidup dengan kondisi demikian, ya, tetapi kalau kita berjuang untuk dekat dengan Dhamma, ya dengan tadi, misalnya di rumah ada waktu baca parita, atau seperti sekarang ini ya, ada kesempatan bisa ikut Dhamma Sakaca, ikut Dhamma Desana, ikut puja bakti online, kan sekarang ini banyak ya, macam-macam. Setiap wihara juga sepertinya sudah mulai mengadakan ini, yang online ini. Sampai bingung pilihnya, mau ikut yang mana, kan banyak. Ya, tetapi ikutlah yang menurut kita baik. Nah, kalau Mbak Balikpapan kan ya sudah ada kan ini ya, ini Zoom, pakai Zoom, terus pakai YouTube juga bisa, dan lain-lain, banyak. Nah, silakan Anda memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Ya, kita bisa coba belajar. Ya, mungkin ada yang bingung, ya coba diajarilah. Mungkin kalau orang tuanya masih bingung pakai gimana ini, pakai Zoom, pakai YouTube ini ya, pelan-pelan diajari. Bisa dibuka ini ya, channel-channel Buddhis itu banyak sekali sekarang. Nah, silakan bisa kita lakukan itu semua. Tujuannya tentu sama, yaitu supaya dekat dengan Dhamma, selalu dekat dengan Dhamma. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, dimanapun kita tinggal, ya, dimanapun kita itu hidup, entah itu di rumah sebagai keluarga, atau di kantor, atau di tempat kerja, tempat usaha, ya dimanapun lah kita itu tinggal, atau bekerja, atau hidup, atau belajar, kita harus berusaha untuk hidup rukun dengan siapapun yang ada di situ. Ya, misalnya kalau para Bante ya tinggal di wihara, ya kami pun juga sama akan berusaha untuk hidup rukun dengan sama Bante yang lain. Nah, di sini ada dua kondisi ya sebetulnya. Dua pikiran, mungkin bisa dibilang begitu. Dua bentuk pikiran yang bisa membuat kita itu tidak rukun. Jadi kalau bisa dua ini dihindari begitu, jangan sampai muncul dalam pikiran kita. Nah, ada dua. Yang pertama adalah Isa. Apa itu Isa? ISSA ya, Isa. S-nya dua, ISSA, Isa. Isa itu adalah iri hati. Tahu ya iri hati? Ya, kalau melihat orang lain itu bahagia, bisa muncul iri hati. Seperti misalnya tidak suka, atau jengkel, atau kesal, atau bahkan membenci dia. Jadi istilah gampangnya itu
apa? Susah melihat orang lain senang. Kan gitu ya. Istilah Budanya. Jadi iri hati itu kita tidak suka melihat kebahagiaan orang lain. Nah, ini patut diwaspadai. Jangan sampai muncul. Kalau sudah muncul itu, ya hidup kita akan jauh dari namanya itu rukun atau harmonis atau hidup tentram. Nah, Isa ini berhubungan dengan apa? Kalau kita lihat dalam Loba Dosa Moha, sebetulnya itu lebih dekat ke dosa, ya, kebencian. Jadi kalau muncul iri hati berarti ada kebencian di dalam batin kita. Dan ini patut diwaspadai, patut disadari. Oh, saya sedang tidak suka, saya sedang membenci. Muncul kebencian, muncul iri hati kepada orang lain yang bahagia. Nah, sudah kita sadari, kemudian kita ganti dengan apa? Dengan mudita. Mudita itu berarti sebaliknya, senang melihat orang lain senang. Jadi ketika melihat orang lain bahagia, misalnya melihat orang lain, wah dia sekarang sukses, ya terkenal, padahal kondisi pandemi, tapi dia malah cuan gitu, malah lebih sukses. Nah kita ikut senang lah, jangan sampai muncul iri hati, muncul kebencian. Wah jangan-jangan dia ini apa ini pasti ada main belakang misalnya, atau dia itu mungkin dia jangan-jangan dia itu nipu aja. Nah itu malah mengotori pikiran kita. Jangan sampai muncul yang namanya iri hati. Maka itu kita munculkan mudita. Oh kamu bahagia, ya sudahlah saya ikut bahagia. Nah jadi ikutlah bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Itu yang pertama ya, Isa iri hati. Ini bahaya ya. Bahaya sekali. Jadi harus disadari, harus dipahami dengan baik, dan diganti. Jangan sampai muncul. Diganti dengan mudita, yaitu ikut bahagia dengan kebahagiaan yang lain. Yang kedua adalah macaria. Apa itu macaria? Ya, ini bukan minuman ya. Macaria. Macaria itu artinya adalah kikir atau pelit. Artinya pikiran untuk menggenggam kuat-kuat apa yang dimilikinya saat ini. Itu kan begitu ya orang pelit. Jadi ketika misalnya mau disuruh berdana lah gitu, wah saya ini kondisi lagi susah, malah itu disuruh berdana, dah nanti aja dah. Misalnya begitu. Ya, atau misalnya ada orang ya lagi sakit, mungkin teman kita atau saudara kita lagi sakit, ya butuh obat. Nah, kebetulan kita ada obat ini. Obatnya ini pas dengan penyakit dia. Tapi kita pikir, wah ini kan obat saya, ini kan punya saya. Dan kalau saya sakit nanti bagaimana? Tidak ada obat. Ya sudahlah, saya simpan aja, jangan kasih. Nah, ini kan berarti melekat ya, melekat kuat dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan tidak mau membantu, tidak mau menolong, tidak mau berbagi kepada yang membutuhkan. Ini juga patut diwaspadai. Dan saya yakin kedua pikiran ini pasti akan sering muncul kan dalam pikiran kita. Ya, sebagai manusia umumnya yang masih putu jana, ya ini bisa jadi sering muncul ya di dalam pikiran kita. Entah itu Isa, iri hati, maupun macaria, kikir atau pelit. Jadi tidak mau berbagi, tidak mau membantu yang lain, tidak ada keinginan untuk berdana, untuk melepas. Nah, ini juga harus diwaspadai dan harus disadari dengan baik. Karena itu berhubungan dengan apa? Kalau pelit itu tentu berhubungan dengan loba. Ya, keserakahan. Berarti lobanya ini kuat. Jadi kalau
suka pelit, itu berarti lobanya kuat. Tapi kalau suka iri hati, berarti itu dosanya yang kuat, kebenciannya. Jadi sebenarnya loba dan dosa ini juga adalah akar dari penderitaan, akar dari kotoran batin. Ya, jadi harus diwaspadai, harus disadari dan dipahami dengan baik. Oh, ini adalah dua hal yang tidak baik, dua bentuk pikiran yang mengotori batin kita, dua bentuk pikiran yang bisa membuat kita itu menderita. Nah, oleh karena itu bisa dihilangkan, bisa dilenyapkan. Nah, tentu butuh latihan. Ya, harus latihan untuk ya supaya tidak iri hati, supaya tidak pelit, tidak kikir, itu butuh latihan. Latihannya dengan apa, Bante? Dengan meditasi. Nah, sudah meditasi belum ini? Mudah-mudahan sudah meditasi ya. Kalau belum nanti setelah ini meditasilah. Meditasi sangat penting untuk membantu kita bisa mengurangi kotoran batin. Nah, termasuk tadi dua hal itu, iri hati dan kikir. Dan kalau kita sudah bisa menyadari, bisa menguranginya, bahkan mungkin bisa melenyapkannya, maka batin kita akan bahagia sekali. Karena dua hal ini ya tentu berhubungan dengan penderitaan. Loba dosa itu adalah ya penderitaan. Kalau sampai muncul dalam pikiran kita, berarti bisa dikatakan saat itu kita tidak dekat dengan Dhamma, jauh dari Dhamma. Yang justru orang-orang yang berjuang untuk supaya tidak ada loba lagi, tidak ada dosa lagi, tidak ada kebencian, tidak ada keserakahan. Nah, berarti dia itu dekat sekali dengan Dhamma. Tidak usah ke wihara pun, kalau keserakahannya itu dikurangi, kebenciannya itu dikurangi, maka sebetulnya dia sudah dekat dengan Dhamma, dekat dengan ajaran Sang Buddha, dan tentunya dekat dengan tujuan akhir kita sebagai umat Buddha, yaitu Nibbana, ya, pembebasan, kebahagiaan sejati. Itulah ya saudara-saudari yang berbahagia, kita bisa berjuang ya untuk ya supaya pikiran-pikiran yang negatif ya meskipun muncul mungkin, tapi kita bisa menyadarinya. Makanya itu penting meditasi. Dengan meditasi kita menjadi lebih punya sati ya. Sati itu perhatian atau kesadaran. Kita tahu, oh ini tidak baik. Oh, iri hati muncul, wah ini tidak baik. Oh, kikir muncul, pelitnya muncul. Tidak mau berbaginya muncul, wah ini tidak baik. Saya harus berbagi. Saya harus membantu. Saya harus menolong kepada yang lain yang membutuhkan. Dan ketika orang lain bahagia, saya juga ikut bahagia. Saya ikut senang kepadanya. Nah, itulah yang harus dimunculkan. Perasaan senang, perasaan bahagia, mudita, juga ada metta di situ ya, karuna, cinta kasih, kasih sayang, untuk bisa peduli dengan makhluk lain yang membutuhkan. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada satu kisah ya dari cerita Jataka. Tahu ya Jataka ya? Jataka itu adalah cerita Bodhisatwa. Jadi kehidupan lampau dari Sang Buddha. Nah, salah satu ceritanya adalah ketika Bodhisatta itu terlahir sebagai raja kera, ya, raja monyet. Ya, jadi pada saat itu diceritakan, dikisahkan, Bodhisatta itu terlahir sebagai raja kera, dan beliau bukan beliau ya, itu masih kera ya. Jadi ketika itu dia melihat ada pemburu yang sedang terperosok ke dalam lubang.
yang dalam. Nah, karena kera ini penuh dengan meta, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih sayang, maka dia berusaha untuk menolong pemburu itu. Jadi dengan usahanya, dengan sekuat tenaga, dia menolong, menarik ya pemburu itu sehingga bisa selamat. Yang tadinya terperosok, jatuh ke dalam lubang, nah ini ditolong, dibantu sehingga bisa naik kembali. Wah, selamatlah pemburunya. Kemudian karena kelelahan ya, karena capek, maka kera ini akhirnya ketiduran di pangkuan pemburu ini. Jadi karena sudah capek ya, tarik-tarik, wah sudah capek kan, wah sudahlah, akhirnya istirahat di situ, tidur di pemburu. Nah kemudian muncul pikiran jahat dari sang pemburu ini, wah saya kan hari ini belum dapat apa-apa, nanti kalau pulang tidak bawa apa-apa, tangan kosong, bagaimana? Nah kemudian muncul pikiran jahatnya, wah dia lihat, wah ini kan ada monyet ini, ada kera, wah lagi tidur. Nah, kesempatan saya bawalah ke rumah. Lumayan ini daripada tangan kosong, ya tidak bawa apa-apa. Udahlah, ini lumayan deh. Bisa bisa dibawa pulang ini monyet. Akhirnya dengan pikiran jahat, dengan niat jahatnya, dengan cetananya yang tidak baik, ya pemburu ini kemudian mengambil batu dan menghantam kepala monyet itu. Ya, karena dihantam pakai batu di gini ya, kena batu kepalanya itu akhirnya berdarah. Tapi tidak sampai mati ya, belum mati. Monyetnya ternyata kuat juga ini. Monyetnya kuat juga ini, bisa bertahan. Wah, setelah jadi timpuk batu begitu, monyetnya bangun dan sadar. Wah, ini pemburunya ini ternyata punya niat yang jahat, tidak baik. Akhirnya dia kabur, cepat-cepat lari. Cepat-cepat lari dan naik pohon. Naik ke pohon yang paling tinggi supaya tidak diburu lagi sama orang ini. Kemudian dari atas itu dia monyet ini melihat ke bawah pemburu itu, masih kebingungan gitu kan, mencari mana itu monyetnya. Nah, yang muncul dalam pikiran monyetnya apa? Bukan membenci, bukan dia ingin balas dendam. Wah ini kebetulan ada kelapa diselempar, bukan. Tapi yang muncul dalam pikirannya adalah kasihan. Wah ini pemburu ini kalau saya biarkan di dalam hutan, bisa dimangsa oleh harimau. Bisa dimakan oleh harimau. Kasihan sekali pemburu ini. Maka apa? Dengan niat baiknya, ya, dengan kesadarannya yang masih ada itu, meskipun kepalanya berdarah-darah, kera ini malah menunjukkan jalan keluar dari hutan. Bagaimana caranya? Kan kepalanya berdarah. Jadi darahnya itu mencucur terus, netes, netes, netes kan. Nah, jadi monyet itu keluar pelan-pelan jalan. Ketika jalan kan dia darahnya itu menetes ke tanah. Jadi ada bekasnya, ada jejaknya. Itu jadikan jalan untuk keluar dari hutan. Maka pemburu ini bisa mengikuti monyet itu pelan-pelan. Meskipun dia niatnya ingin mengambil monyet itu, tapi monyet kan lebih lincah ya. Mungkin lebih cepat gitu larinya. Jadi lama-lama dia kejar monyetnya, ternyata keluar dari hutan, selamat, monyetnya udah hilang. Nah, jadi itulah luar biasa ya pengorbanan dari bodhisatta. Makanya kita jangan kalah sama monyet. Ya, monyet aja bisa begitu baiknya kepada manusia. Ini malah manusianya jahat. Sudah ditolong, masih tidak tahu terima kasih, masih jahat. Tapi karena itu bodhisatta, ya tentu saja dia memiliki
parami ya, memiliki kualitas-kualitas batin yang sangat baik sekali, maka dia tidak ada niat, meskipun dijahatin ya tidak balas dendam, tidak membalas membenci, tidak membalas mendengki, ya, tetapi dia malah menolong pemburu ini yang mungkin sudah mau membunuh dia. Nah, begitulah. Dari cerita Jataka ini kita bisa ambil makna yang sangat baik bahwa ya meskipun ada orang yang jahat sekalipun dengan kita, ya jangan biarkan pikiran kita itu dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan kemarahan, apalagi keserakahan, kemelekatan. Ya, tetap jaga dan sadar dengan apa yang kita pikirkan. Ya, semoga kita doakan aja ya, semoga dia itu bahagia. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya dijahatin, saya dikata-katai, saya difitnah, saya ditipu, saya dibohongin, ya sudahlah. Anggap aja itu karma ya, itu kan karma berbuah. Ya sudah, saya tidak akan membalas. Ya biarkan dia bahagia. Semoga dia hidup bahagia. Nah, begitulah. Jadi ya semoga Anda semua berbahagia ya, bisa terus dekat dengan Dhamma. Dengan dekat dengan Dhamma berarti kita bisa dekat dengan ajaran Sang Buddha. Ya, semoga semuanya berbahagia. Sabde Satta Bhavantu Sukhitata.